Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Putri Kustanti, peserta Latsar PPSDM Regional Yogyakarta tahun 2021, angkatan 83, kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang aktualisasi nilai dasar etika publik. Etika adalah refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan sesuatu dengan baik atau benar. Oleh karena itu, etika publik dapat diartikan sebagai refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Di dalam etika publik terdapat 3 dimensi, yaitu dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dan dimensi tindakan integritas publik. Pada dimensi yang pertama, yaitu dimensi kualitas pelayanan publik, etika publik akan membentuk integritas pelayanan publik. Hal ini dikarenakan etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral. Moral di dalam etika publik akan menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah dan konsep etika yang khas di dalam pelayanan publik. Selanjutnya, pada dimensi modalitas, etika publik akan menjembatani antara norma moral dan tindakan fakta. Unsur-unsur modalitas yang terdapat di dalam etika publik ada 3 hal, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Akuntabilitas dapat diartikan bahwa pemerintah harus mempertanggungjawabkan baik secara moral, hukum, maupun politik atas kebijakan dan tindakannya kepada rakyat. Sedangkan transparansi dapat diartikan bahwa pemerintah dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberikan informasi yang relevan ataupun laporan terbuka kepada pihak luar dan dapat dipublikasikan. Selanjutnya, pada dimensi tindakan integritas publik dapat dimaksudkan bahwa kualitas pejabat publik harus sesuai dengan nilai, standar, ataupun aturan moral yang diterima masyarakat. Selain dimensi, etika publik juga memiliki beberapa nilai dasar, yaitu yang pertama, memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, harus mampu menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, harus mampu membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang kelima, harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang keenam, harus mampu memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang ketujuh, harus mampu mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Nomor 8, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Selanjutnya, harus mampu memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, tepat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Selanjutnya, harus mampu mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas tinggi, harus mampu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Selanjutnya, harus mampu mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Kemudian harus mampu mendorong kesetaraan pekerjaan. Dan yang terakhir, harus mampu meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis. Etika publik sangat diperlukan di dalam pelayanan publik dikarenakan
Pelayanan publik yang profesional tidak hanya membutuhkan kompetensi teknis dan leadership atau kepemimpinan, namun juga membutuhkan kompetensi etika. Kemudian, dengan adanya etika publik, pejabat publik dapat menjalankan tugas maupun berperilaku sebagai pendukung nilai moral dan pelaksana nilai-nilai etika publik. Kemudian yang ketiga, dengan adanya etika publik, maka dapat membantu untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pembangunan serta pelayanan publik. Terkait dengan aktualisasi nilai etika publik, salah satunya dapat diterapkan pada bidang pelayanan kefarmasian. Sebelumnya, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu pelayanan kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, pelayanan kefarmasian dapat diartikan sebagai suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Ruang lingkup di dalam pelayanan kefarmasian terdapat dua hal pokok, yaitu yang pertama manajerial ataupun pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Sedangkan yang kedua yaitu pelayanan farmasi klinis. Aktualisasi dari nilai dasar etika publik dapat kita lihat di dalam pelayanan farmasi klinis, yaitu mencakup dua hal. Yang pertama, dapat memberikan layanan kepada publik secara cepat, tepat, tanggap, dan akurat. Serta yang kedua, dapat menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Pada aspek yang pertama, yaitu memberikan layanan kepada publik secara cepat, tepat, tanggap, dan akurat, dapat kita lihat yang pertama di dalam alur pelayanan resep. Di dalam pelayanan resep, semua tenaga kefarmasian akan bekerja secara cepat, tepat, dan tanggap, dimulai dari penerimaan resep, kemudian dilakukan screening resep, baik secara administratif, farmaseutis, maupun klinis. Kemudian, resep yang telah di-screening akan disiapkan ataupun diracik obatnya, kemudian akan dicek obatnya, kemudian yang terakhir akan diserahkan kepada pasien oleh apoteker. Yang kedua, dapat kita lihat pada saat konseling antara apoteker dengan pasien. Pada saat konseling dilakukan, ketika pasien menemui berbagai masalah terkait dengan pelayanan obat, maka apoteker akan memberikan solusi, akan menanggapi berbagai permasalahan pasien tersebut dengan cepat, tanggap, dan akurat. Yang ketiga, dapat kita lihat dalam pengatasan komplain pasien. Ketika ada pasien yang komplain terkait dengan pengobatan yang didapatkannya ataupun terkait dengan pelayanan kefarmasian, maka petugas farmasi ataupun dalam hal ini bisa dilakukan oleh kepala instalasi akan memberikan respon atau memberikan tanggapan kepada komplain pasien tersebut dengan cepat dengan cara dapat diselesaikan secara internal oleh pihak kefarmasian ataupun diteruskan kepada atasan dari instalasi farmasi tersebut. Kemudian untuk aspek yang kedua, yaitu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, dapat kita lihat bahwa di dalam pelayanan kefarmasian, baik itu apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian akan selalu melakukan komunikasi, baik dengan pasien maupun dengan tenaga kesehatan lain yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, di dalam melakukan komunikasi tersebut, maka seluruh tenaga kefarmasian maupun apoteker akan selalu menghargai, baik itu komunikasi dengan pasien maupun tenaga kesehatan lain dengan memperhatikan hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua, di dalam pelayanan kefarmasian, maka apoteker akan selalu melakukan konsultasi, baik dengan sesama rekan apoteker, dengan rekan tenaga teknis kefarmasian, dengan tenaga kesehatan lain terkait dengan pengobatan yang diberikan kepada pasien. Kemudian yang ketiga,
Para tenaga teknis kefarmasian ataupun apoteker akan selalu bekerja sama dalam tim di dalam melakukan pelayanan kefarmasian terhadap obat yang diberikan ke pasien. Demikianlah tadi aktualisasi nilai dasar etika publik yang salah satunya dapat diwujudkan di bidang kefarmasian. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.